Kalau praktek demikian, mengingkari hal ini, dengan demikian seseorang dicap ruwaibidah deh, udah nggak apa-apa, gimana cap doang. Iya kan, dikata Wahabi, misal, no wahebong, no Ustaz wahebong. Kalau Wahabi maknanya mengikuti kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Wahabi deh gue, ada apa ya? Kenapa puyeng amat cap? Bisa nggak kita membuat semua manusia ridho sama kita? Bodoh amat, dia nggak nolongin kita di akhirat. Dan ini bentuk nasihat, bentuk cinta kita sebenarnya, memperingatkan hal itu, menyampaikan ancaman-ancaman syariat dari kelakuan-kelakuan dan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Ini amanah. Kenapa kau memilih untuk menjadi pengkhianat yang tidak menyampaikan amanah? Malah mengingkari orang yang menyampaikan amanah tersebut. Imam Syafi'i dulu suka muji-muji Ahlul Bait. Suka menyanjung Ahlul Bait. Dituduhlah dia Rafidah, Syiah. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, in kanat ar-rafid, apabila Rafidah maknanya adalah hubbu Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, falyashhad al-thaqalan, maka agar para jin dan manusia bersaksi bahwa anni rafidhi, bahwasanya aku ni Rafidah. Kenapa emang? Cap doang kok. Kenapa puyeng sama cap? Oke? Jadi kalau ditanya apa yang harus kami lakukan sebagai penuntut ilmu di zaman membingungkan demikian, itu mah ada nasihatnya, tuntut ilmu. Terus pelajari akidah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru personal, oke? Nah, barulah ana bantah dengan apa yang dituduhkan kepada ana nih, oke? Oke? Ana menjawab apa yang dituduhkan atas ana. Yang antum sampaikan demikian. Kalau ruwaibidah maknanya menegaskan usul ahlus sunnah, ketika manusia melihat bahwasanya bid'ah dan penyimpangan tersebut adalah bentuk ibadah dan jihad, perjuangan dan perbaikan, padahal itu kerusakan, kebid'ahan. Kalau ruwaibidah artinya adalah menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan, kita ruwaibidah. Sawad wa malu. Kenapa kau yang memecat? Terus berhenti dakwah ente gara-gara dikata kita nggak ngajar ridho manusia. Ya udah, maju terus. Iya kan? Kita nggak berdakwah hanya karena demi para manusia menerima kita dan memuji kita kan? Maka konsekuensinya ketika mereka menghina kita, mencela kita, apakah kita berhenti dakwah? Emang untuk itu kita dakwah? Enggak. Pengingkaran Ustaz justru merusak dakwah salaf. Ya. Pengingkaran adalah 50% dari hak ya akhi. Hak itu 50%-nya isbat, 50%-nya nafi. Iya kan? Hak itu 50%-nya ini loh yang hak. 50%-nya mengingkari yang berlawanan dengan hak. Makanya tauhid itu enggak cukup dengan mengatakan Allah adalah Tuhan. Mesti berkata tiada Tuhan lain semua batil kecuali hanya Allah. Baru sempurna tauhid, gitu kan? Pengingkaran ini 50% hak. Mengingkari penyimpangan, ahlul syirik, ahlul batil, ahlul bid'ah. Ini usul besar di kita. Yang akhirnya ditinggalkan manusia sedikit demi sedikit. Dan kemudian semakin abu, semakin diaibkan orang yang mendirikan pengingkaran demikian. Malah dibilang merusak dakwah salaf. Ya akhi, malakum kaifa tahkumun? Gimana sih cara kalian berpikir? Ada apa yang terjadi dengan ini? Yakni fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu. Fitnah hizbiyah, harakiyah dan fitnah demokratiyah menyeret kalian sampai sejauh itu justru. Allah musta'an. Merusak dakwah salaf adalah ketika membawa dakwah, mengatasnamakan dakwah, kemudian menyeret para mad'u ke arah politik. Itu merusak baru. Untuk mendukung si fulan, mengingkari si alan. Mendakwah salaf, merusak dakwah salaf adalah ketika seseorang bergerak atas nama dakwah salaf dan kemudian menuliskan di medsosnya celaan-celaan kepada pemerintah. Itu merusak dakwah salaf. Mana yang lebih merusak dakwah salaf? Yang mana? Ayo. Merusak dakwah salaf adalah menunggangi fatwa ulama, akhafud dararain,
Diterjemahkan di lapangan, akhafud dararain itu artinya pilih yang itu. Tuh. Itu merusak dakwah salaf. Merusak dakwah salaf adalah bikin kajian-kajian sebagaimana yang mereka dan golongan mereka lakukan. Khusus untuk orang-orang kaya, per orang bayar 7 juta, 9 juta, 14 juta di villa-villa mewah. Demi dakwah. Itu merusak dakwah. Bagaimana loh? Jadi kita yang merusak bagaimana? Kenapa jadi keder? Sejauh itukah fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu? Akhirnya kalian mengingkari orang yang menegaskan usul Ahlus Sunnah. Sebenarnya standar adab ya. Kalau ada seorang Ahlus Sunnah mengatakan perkataan yang multitafsir, arahkan maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah. Bukan justru diingkar. Sebenarnya begitu. Cuman kita udah nggak berharap lagi adab sama mereka. Merusak dakwah salaf adalah sebagaimana yang mereka lakukan. Menuliskan hadis Nabi SAW ditujukan, ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan campaign politik. Tuh, itu kufur itu. Penghinaan terhadap Nabi SAW. Kufur itu. Seperti mereka yang menulis. Dia yang menulis nih. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala itu. Tapi 2 rakaatnya tulisnya 02 rakaat. Wah, Allah penghinaan kepada Nabi. Apakah teman-teman yang mengingkarinya? Itulah hizbiyah. Teman yang mau pindah agama lagi dikasih uzur. Kufur itu. Anda nggak mentakfir individu, awas. Yang mana yang ngerusak dakwah salaf sekarang, yang mana yang lebih worthy dibilang ngerusak dakwah salaf, yang mana? Hah? Itu merusak dakwah salaf paling mantas. Justru mereka lah para perusak. Tapi mereka nggak nyadar. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Justru mereka itu para perusak, tapi mereka tidak menyadarinya. Tuh. Al-Baqarah ayat 12, tuh, surat 2 ayat 12.